Jadi, untuk moms yang sedang hamil atau yang sudah tes pack positif, itu boleh banget langsung cek ke dokternya. Jadi, maksimal 1 minggu kemudian setelah tes pack positif, moms boleh untuk kontrol ke dokter ya. Pada saat moms sudah hamil, udah dinyatakan tes pack positif garis 2, itu yang harus diperhatikan adalah pola hidupnya ya. Jadi, pertama udah nggak boleh nih makan makanan yang mentah, makan harus yang bergizi, terus diatur pola makannya. Jadi, jangan sampai nanti perutnya kosong nanti baru makan, itu nggak boleh. Jadi, banyakin makannya, dibikin lebih sering, tapi porsinya dibuat lebih kecil. Cara untuk menentukan dokter itu adalah memang cocok-cocokan juga. Sepenuhnya adalah hak pasien untuk mencari yang memang paling nyaman atau yang paling cocok. Misalnya nggak cocok sama si A, boleh ganti ke si B. Tapi jangan sampai dicobain terus nih A sampai Z gitu ya, sampai 20 dokter terus balik lagi ke A. Jangan seperti itu. Karena yang terpenting adalah pada saat moms periksa kehamilan itu sebaiknya memang periksa ke dokter atau bidan yang memang nanti akan menolong persalinan moms. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai satu topik untuk moms yang sedang hamil. Khususnya untuk moms yang sedang hamil pertama kali. Jadi masih bingung nih, mau ngapain ya? Harus ngapain ya? Kapan kontrolnya ya? Itu yang akan kita bahas. Apa yang harus dilakukan pada saat moms mengetahui pertama kali hamil. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal diklik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk moms yang sedang hamil, khususnya untuk moms yang hamil pertama kali ya, udah tes pack positif. Wah, kan seneng banget tuh kan. Boleh banget untuk bersenang-senang ya, untuk ngerayain ya. Tapi harus dipastikan nih kehamilannya. Gimana? Apa aja yang harus dipastikan? Ya, yang pertama kali, pastikan bahwa kehamilan itu berkembang. Yang namanya suatu kehamilan itu nanti akan ada kantong kehamilannya. Terus nanti ada babynya nanti baru muncul. Itu yang dinamakan perkembangan dari kehamilan. Yang kedua, pastikan nih, kantongnya itu tadi berada di mana? Di dalam rahim atau di luar rahim? Nah, itu yang akan kita periksa ya kalau nanti di USG. Kalau di luar rahim itu di mana, Dok? Biasanya di saluran rahimnya, di tuba. Nah, itu nggak boleh. Habis itu yang ketiga, kita harus memastikan juga nih kehamilannya berkembang dengan baik atau enggak, atau terjadi flek, atau ada resiko keguguran atau tidak. Nah, itu yang harus kita periksa juga. Karena nanti dalam usia 8 minggu sudah harus ada babynya atau belum, kapan harus ada detak jantungnya, itu nanti akan disesuaikan dengan tabel perkembangan kehamilan. Jadi, untuk moms yang sedang hamil atau yang sudah tes pack positif, itu boleh banget langsung cek ke dokternya. Jadi, maksimal 1 minggu kemudian setelah tes pack positif, moms boleh untuk kontrol ke dokter ya. Atau misalnya, Dok, dalam 1 minggu itu belum bisa nih, kapan ya? Nggak apa-apa. 2 minggu kemudian gitu setelah tes pack positif itu boleh kok dikontrol ke dokter. Tetapi, pada saat moms udah tes pack positif nih, moms sudah boleh untuk minum multivitamin hamil ya. Misalnya mengandung asam folat, multivitamin, itu boleh banget ya. Jadi, yang harus diperhatikan adalah pada saat moms sudah hamil, udah dinyatakan tes pack positif garis 2, itu yang harus diperhatikan adalah pola hidupnya ya. Jadi, pertama udah nggak boleh nih makan makanan yang mentah, makan harus yang bergizi, terus diatur pola makannya. Jadi, jangan sampai nanti perutnya kosong nanti baru makan, itu nggak boleh. Jadi, banyakin makannya, dibikin lebih sering, tapi porsinya dibuat lebih kecil. Jadi, moms nggak harus makan yang langsung 2 kali lipat dari porsi biasa, itu nggak harus. Yang penting makannya teratur. Lalu hal yang selanjutnya, istirahatnya juga harus diteraturkan ya. Jadi, kalau malam istirahat, itu udah mulai dibiasakan seperti itu ya. Nanti pagi tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu moms harus perhatikan juga apabila misalnya kram perut berlebihan atau nyeri perut bagian bawah yang nyeri banget sampai nggak bisa beraktivitas, itu nggak boleh. Itu moms berarti harus langsung periksa. Lalu misalnya moms ada keputihan yang berbau, yang gatel, yang berwarna kuning atau hijau, itu juga moms perlu langsung periksa ya. Dan juga apabila moms merasakan ada flek, nah itu nggak boleh. Lalu moms tetap masih boleh beraktivitas ya, naik turun tangga, bawa motor, bawa mobil, itu boleh banget ya. Tidak ada larangan untuk membatasi aktivitas, kecuali aktivitasnya itu yang berlebihan yang membuat moms sangat kelelahan. Jadi udah mulai nih dibatasi. Jadi yang tahu batasnya adalah diri moms sendiri. Apabila moms udah merasa pusing, udah merasa mual berlebihan, capek, ya itu udah tandanya moms harus istirahat tuh. Jangan dipaksain terus ya.
Jadi apabila Mams sudah periksakan dirinya ke dokter ya, itu nggak apa-apa kalau misalnya Mams kok merasa kurang cocok. Cara untuk menentukan dokter itu adalah memang cocok-cocokan juga ya. Misalnya bukan hanya dokter, misalnya ada bidannya atau tenaga kesehatan lainnya. Itu sepenuhnya adalah hak pasien untuk mencari yang memang paling nyaman atau yang paling cocok. Misalnya nggak cocok sama si A, boleh ganti ke si B. Tapi jangan sampai dicobain terus nih A sampai Z gitu ya, sampai 20 dokter terus balik lagi ke A. Jangan seperti itu. Karena yang terpenting adalah pada saat Mams periksa kehamilan itu sebaiknya memang periksa ke dokter atau bidan yang memang nanti akan menolong persalinan Mams. Karena dengan lebih sering Mams ada komunikasi, ada bonding, ada ikatan, itu jadi lebih dokternya atau penolong persalinannya nanti akan lebih mengetahui nih sejarahnya Mams seperti apa gitu. Jadi misalnya Mams di trimester 1 mengalami ada flek atau pernah nanti ada mual yang berlebihan. Jadi jangan langsung tiba-tiba Mams datang, oh ini langsung mau melahirkan. Tapi nggak tahu nih dokter yang menolong ternyata Mams mempunyai riwayat sebelumnya seperti apa atau misalnya ada kelainan-kelainan seperti apa sebelumnya. Nah itu sayang sekali kalau misalnya sampai terlewat. Apabila misalnya Mams selama kontrol kehamilan itu kan ada bukunya tuh, ya diminta tuh untuk dicatat. Ternyata nanti pada saat Mams mau melahirkan, Mams harus pindah kota atau pindah tugas di kota lain. Nah, itu dibawa tuh bukunya. Supaya nanti dokter atau bidan yang akan nanti membantu persalinannya itu tahu nih riwayatnya seperti apa. Ya, jadi untuk Mams yang sedang hamil itu memang disarankan minum multivitamin ya. Khususnya vitamin yang untuk penambah darah dan kalsium dan multivitamin lainnya. Karena pada saat hamil itu Mams sangat rentan untuk terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi bukan kurang tekanan darah ya, itu beda ya. Ini kurang sel darah merah ya. Hemoglobinnya turun. Nah, itu anemia. Jadi Mams perlu untuk minum multivitamin yang mengandung penambah darah ya. Jadi tanda-tanda bahayanya adalah satu, keluarnya flek atau bercak darah atau perdarahan pada saat Mams sedang hamil. Kedua, nyeri perut yang berlebihan. Ketiga, apabila Mams merasakan demam. Keempat, apabila Mams merasakan kok berat badannya turun terus ya dan tidak bisa makan, mual muntah berlebihan. Yang kelima, apabila Mams merasakan adanya lendir keputihan yang berbau yang gatal dan berwarna kuning atau kehijauan. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Caranya gampang, tinggal klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.